Visioner UKM FT Inovasi. Kebetulan kita kedatangan visioner dari UKM FT Inovasi. Nah, kakak kan dulu di kepengurusan inovasi sempat di kehidupan ya kak. Kira-kira apa aja sih kak yang butuh diselenggarakan untuk di inovasi sendiri itu perangkatnya? Terkait broker ya, mungkin lebih kan kita di bidang kepenulisan ya, jadi untuk propernya itu kayak berhubungan gitu sama kepenulisan. Jadi semacam kayak pelatihan esai, pelatihan karya tulis ilmiah, ataupun pelatihan kepenulisan yang lain. Jadi kita fokusin di kepenulisan. Kalau dari pengalaman kakak sendiri nih, kakak udah berapa kali ikut lomba tulisan? Terkait pengalaman ya, sebenarnya dari SMA itu emang aku udah pernah kayak ikut ekstrakurikuler yang ngebahas ataupun terjun langsung di kepenulisan. Jadi di perkuliahan ini aku mau melanjutin bakatku ataupun kayak kayak kemampuanku lah di bidang penulisan di UKM FT Inovasi. Nah, untuk pengalaman sendiri itu terkait lomba ya. Nah, sebenarnya udah banyak lomba-lomba yang udah pernah aku coba. Nah, sebenarnya untuk lomba-lomba ini juga awal-awalnya dulu itu sempat gagal lah. Nah, tapi semakin sekarang semakin aku banyak kayak buat lomba-lomba itu, dan alhamdulillah udah kayak mendapatkan juara. Berarti kan kakak udah mencoba berbagai lomba ya, dari awal sampai sekarang, dari belum kenal esai sampai tahu sebetulnya apa aja yang belum diperlombakan. Nah, terus dari kakak sendiri kira-kira ada nggak evaluasi dari kepenulisan esai, kayak kan menulis itu kalau kesalahan pengurangan penilaian esai itu poinnya itu dari sini apa? Terkait kayak semacam penilaian ya. Nah, sebelumnya kan aku juga kayak nggak segitu paham gitu kan esai itu kayak gimana dan kepenulisan yang lain. Nah, selain itu aku juga pernah ikut kayak mentoring lah, kayak kelas di platform online kayak gitu. Itu pernah aku ikutin, dan alhamdulillahnya dari kelas tersebut itu kayak bisa nerapin kayak gitu materinya yang udah dijelasin sama mentor. Kemudian ternyata esai itu di latar belakangnya itu kayak gini. Nah, dari situ, dari kelas itu kan dia aku tahu kayak kesalahanku kayak gini di sini, di bagian latar belakangnya kayak gini. Nah, setelah aku tahu kayak strukturnya itu kayak gimana, jadi menurutku penilaiannya mungkin kita tetap harus belajar sama baca-baca referensi supaya kita kayak pas nulis esai kita kayak mengalir ataupun juga semacam kayak stuck gitu. Kalau dari pihak sendiri itu kan banyak ya kak sebenarnya, mulai dari misalnya dari pengembangan wisata, teknologi, lingkungan dan lain-lain. Kira-kira kalau kakak tuh lebih aware ke subtema apa? Nah, untuk subtema ya, sebenarnya untuk subtema itu kan ada banyak. Nah, untuk aku sendiri itu lebih tertarik ke yang kesehatan, terus pendidikan, terus lingkungan. Nah, sebenarnya kan aku juga dari jurusan teknik industri ya. Nah, kenapa sih alasan aku kok nggak tertarik, bukan nggak tertarik sih, kayak jarang gitu buat ngikutin esai tapi yang subtema teknologi. Soalnya kalau teknologi itu kan berarti kita harus bikin kayak semacam aplikasi ataupun alat-alat kayak gitu. Nah, aku itu kurang minat di bidang tersebut. Kalau misalkan kita buat aplikasi kan kita kayak bikin prototipe yang kayak ngedit ataupun kayak coding kayak gitu kan. Nah, aku kurang mampu di situ. Jadi aku ikut lomba esai khususnya itu lebih yang ke bukan teknologi. Kalau dari pengalaman kakak sendiri, dari segi mungkin ada satu lomba yang paling berkesan di lomba esai.
yang paling berkesan ya kemarin itu yang di Universitas Mataram itu kan kayak sebenarnya kan sebelumnya itu kan kayak cuma presentasi online ya, dan kita kan juga terjun ke buat ke universitasnya langsung gitu. Nah, jadi menurutku yang paling berkesan di pengalaman buat lomba itu yang kemarin yang presentasi online di Universitas Mataram itu, soalnya kita nggak ngeluarin uang gitu, kita full dibayarin sama pihak universitas. Jadi kayak biaya transportasi, biaya makan, apapun biaya registrasi itu ditanggung sama univ. Nah, selain itu juga kalau kita presentasi offline, kita bakalan ketemu sama univ yang lain. Jadi kita kayak menambah relasi dari univ lain. Jadi dan juga ternyata UTM itu bisa loh bersaing sama univ yang ada di luar sana. Jadi bisa juga ada ITS, UM, ataupun yang lainnya. Jadi menurutku yang berkesan itu ya yang lomba yang sempat presentasi offline di kampus. Dari pembuatan saya sendiri adalah strategi buat kita yang baru first time banget buat UTSan. Nah, untuk tipsnya ataupun strategi ya, sebenarnya aku dulu juga kayak belum bisa ataupun kayak masih ragu kayak gitu buat menyusun esainya. Tapi dulu aku ya tetap pede ya pede lah, kayak ya wes lah, ya apa kayak ini yang masih aku bisa, yang bisa cuma aku ini. Tapi kemudian setelah aku kayak mengikuti beberapa lomba, kemudian aku evaluasi, kiranya esai ini kurang apa ya, kok bisa masih belum bisa buat lolos ke tahap presentasi. Nah, dari kegagalan tersebut aku tetap evaluasi dan alhamdulillahnya semakin kesini semakin kalau ikut lomba alhamdulillah masuk ke Inggris. Motivasi nih Kak untuk yang belum pernah sama sekali ikut esai. Nah, buat motivasi ya, buat teman-teman jangan kayak menunda-nunda ataupun nggak berani buat mencoba. Kita tetap coba aja dulu, siapa tahu emang rezeki kita di situ. Nah, untuk pasti awal-awalnya itu kita merasa gagal, tapi kegagalan itu akan membawa kita ke keberhasilan. Jadi nggak apa-apa gagal di awal, tapi pasti akan menuai hasilnya di akhir. Jadi buat teman-teman jangan patah semangat dan tetap semangat buat ikut perlombaan, karena benefit dari ikut lomba itu sangat banyak sekali, dari sisi kayak pengalaman maupun penghargaan, kemudian relasi dengan univ yang lain. Jadi seperti itu Sobat Entok. Buat kamu yang ragu untuk coba, kalian harus berani melangkah untuk masa depan yang lebih baik. So, ini akhir kata dari kami. Sampai jumpa di